الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح أسعدني الله وإياكم رحماني ورحمكم الله تبارك وتعالى. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh yang besar tak dihimbau gelar. Yang kecil pun ia tak disebut nama, mudah-mudahan kita yang semua hadir di majlis ini maghfurun indallah, diampuni setiap dosa kita oleh Allah, makbulun likulli su'alin wa du'ain, diterima dan dikabulkan setiap doa dan keinginan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan al-mabhas, pembahasan masih tetap membicarakan, yaitu mengupas, mengurai kehidupan demi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bersamaan dengan kehidupan hayatu ashabihi, yaitu kehidupan para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Wattafaqa al-mu'arrikhuna, ulama ahli sejarah, bahkan semua ulama kita sepakat bahwa membahas, mengkaji kehidupan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini wa fihi fawaidun jammah, ianya ada faidah, ada manfaat yang begitu banyak yang Allah letakkan dalam kehidupan di generasi yang pertama ini. Ada ibratan, ada pelajaran, ada uswatan, ada contoh perilaku daripada generasi ahsanul qurun, sebaik-baik generasi yang pernah diciptakan oleh Allah di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada pembahasan yaitu mengenal kehidupan seorang sahabat radhiyallahu anhu wa huwa sahabiyun jalilun, sahabat yang agung yang memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Yaitu Sayyiduna Az-Zubair ibnul Awwam. Jadi beberapa nama minas sabiqinal awwalina sudah kita sampaikan. Masuk yang keenam, Sayyidina Az-Zubair ibnul Awwam. Jadi Sayyidina Zubair ini nama lengkapnya Az-Zubairu ibnul Awwam al-Asadi al-Qurashi. Beliau orang Quraisy, satu trah sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu berjumpa nasab beliau Sayyiduna Az-Zubair ibnul Awwam yang mulia bertemu dengan nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Qusay bin Kilab. Ini nasabnya sama-sama orang Quraisy, Pak. Satu nasab, satu suku, kabilah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala alal alamin, mengalahkan semua suku nasab yang ada di alam semesta ini. Yaitu lengkapnya Sayyidina Zubair bin Awam bin Khuwailid, anak daripada laki-laki yaitu Sayyidina Awam, yang mana Sayyidina Awam ini anak daripada Sayyidina Khuwailid. Sayyidina Khuwailid itu ayahandanya juga Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha.
Jadi Sayyidina Awam ini saudara laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Sama-sama anaknya Khuwailid. Jadi Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi ayahnya Sayyidina Zubair itu saudaranya Sayyidah Khadijah. Al-Khadijatu bintu Khuwailid wal Awamu ibnu Khuwailid. Bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay bin Kilab. Sama-sama datuknya ketemu di datuknya Rasulullah SAW yaitu bin Qusay. Wa amma ummu Az-Zubair ibn al-Awwam, kalau ditinjau dari sisi jalur ibunya, Sayyidina Zubair beliau adalah anak dari Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Sayyidina Awam itu saudaranya Sayyidah Khadijah menikah dengan Sayyidah Sofiyah, yang Sayyidah Sofiyah itu putri dari Abdul Muttalib jaddun Nabi, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Sofiyah ini saudara perempuannya Sayyidina Abdullah, ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sofiyah bintu Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nash'atuhu, kemudian kehidupan beliau. Wa kana Az-Zubairu nasha'a Az-Zubairu fi Makkah yatiman. Beliau ini nasibnya hampir sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir wa wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatima makhtuna. Dalam Maulid Tiba disebutkan Nabi lahir itu yatim. Sayyidina Zubair juga anak yatim, Pak. Faqad kutila abuhu al-Awam ibnu Khuwailid fi harbil fijar. Ayahanda beliau Sayyidina Awam itu meninggal wafat ketika terjadi perang Fijar, Pak. Perang Fijar ini di awal-awal kita mengaji sirah sudah pernah kami sampaikan, yaitu al-harbu baina Quraisyin, peperangan yang terjadi antara suku Quraisy melawan kabilah Qais, Pak. Ini sebelum Nabi diutus dan Nabi SAW ba'da wiladati, dan Nabi sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Wa qaidul jaisi min Quraisyin Harb bin Umayyah, pasukan Quraisy pada perang Fijar dikomandoi oleh seorang laki-laki bernama Umayyah, Harb bin Umayyah. Dan ini terjadi di satu lembah, yaitu Wadi Nakhlah bainal Makkah wa Taif, antara jarak Mekah dan Taif, fi muddati arba'ati sanawat. Jadi peperangan Fijar itu 4 tahun, Pak, baru selesai. Dan Sayyidina Az-Zubair beliau yatim dari kecil karena ayahandanya terbunuh dalam perang Fijar, Pak. Dan yang membunuh itu Murrah bin Mu'attib As-Saqafi namanya. Ini ketika dulu waktu kita bahas perang Fijar. Wa syama'iluhu, ciri bentuknya Sayyidina Az-Zubair ibnul Awam. Nah dilihat keterangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang pernah bertemu dan hidup sezaman dengan Sayyidina Az-Zubair bin Awam. Termasuk anak-anak beliau Abdullah bin Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair bin Awam, ini anak-anak beliau semua. Apa kata Sayyidina Urwah? Wa kana Az-Zubairu ibnul Awami tawilan, idza raqiba dabata khattat rijlahu al-ardu. Sayyidina Az-Zubair ini orangnya tinggi, Pak. Jangkung kalau zaman sekarang nih, Pak. Jadi kalau beliau naik keledai itu, Pak, dia nggak perlu duduk, berdiri itu mohon maaf, kakinya itu masih nyentuh tanah gitu loh, Pak. Kayak orang tinggi naik motor Grand Impreza gitu, Pak. Motornya lari, orangnya masih berdiri gitu. Nah seperti itulah Sayyidina Az-Zubair bin Awam, Pak. Saking tingginya, kalau naik keledai itu
Dia nggak perlu menjejakkan bokongnya, itu kakinya masih nyentuh tanah, itu saking tingginya. Orangnya tinggi gede, rambutnya tipis, kumis jenggotnya tipis, cambangnya ini tipis, terus ganteng, tetapi warnanya kulitnya tidak terlalu putih. Bainal bayadi wal aswad, di Sama'il beliau disebutkan Sayyidina Az-Zubair ini lebih dari antara warna putih dan hitam. Paduan warna hitam dan putih itu warna apa nih Pak? Berarti kayak orang Indonesia lah kalau gitu Pak. Cuman di beliau tinggi, hidungnya mancung Pak. Nah kalau saya kan cuma dapat sawo matangnya doang, pendek, pesek lagi kan begitu. Beda jauh sama Sayyidina Zubair. Walihiyatuhu khafifatun asmarul launi. Wa fi riwayatin ukhra an Urwah bin Zubair qala kana Az-Zubairu tawilan takhuttu rijlahu idza raqibad dabbah. Dalam kitab Siyarus Salafis Shalihin li Ismail ibni Muhammad al-Asfahani di juz 1 halaman 230. Sekarang kita bicara kedudukannya Pak. Manzilatuz Zubairi amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, martabat keagungan kedudukan Sayyidina Zubair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Pak, Sayyidina Zubair memiliki hubungan kekerabatan, qurabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Zubair radhiyallahu an, selain beliau wa huwa sahabiyun jalilun wa huwa min qurabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain beliau ini sahabat yang agung, beliau adalah keluarga familinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang pertama, Az-Zubair wa huwa ibnu ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihatil ab. Beliau adalah anak dari bibi beliau dari jalur ayah, ammah. Sofiyah bintu Abdul Muttalib itu saudaranya Sayyidina Abdullah. Jadi ibunya Sayyidina Zubair itu adik beradik dengan ibundanya, ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita bilang Nabi sama Sayyidina Zubair itu sepupu. Betul Bu? Sepupu kan? Nah, itu dengan dari jalur Sayyidah Sofiyah. Nah kemudian Sayyidina Az-Zubair bin Awam tazawwaja bi Asma'i binti Abi Bakrin radhiyallahu an. Sayyidina Az-Zubair bin Awam menikahi seorang perempuan yang mulia, putri dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kakaknya Sayyidah Aisyah, satu ayah beda ibu. Jadi satu ayah, sama-sama anaknya Sayyidina Abu Bakar, tapi beda ibundanya. Nah umurnya lebih tua mana? Lebih tua Sayyidah Asma, selisihnya hampir kurang lebih takriban 10 tahun. Sayyidina Zubair bin Awam menantunya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantunya juga menantunya Sayyidina Abu Bakar. Menantu dengan menantu itu apa namanya, Pak? Bu. Kalau kita dengan adiknya istri kita ipar, tapi kalau menantu dengan menantu, sama-sama orang luar masuk dalam satu rumah, beradik-beradik kita nikah. Pariban. Baru dengar saya istilah pariban pagi ini Pak Haji. Saya nyari dari dulu tak ketemu pariban. Itu bahasa Medan atau bahasa Indonesia Pak Haji? Saya takutnya itu bahasa Medan pula gitu. Udahlah anggap kita pariban aja lah Pak. Jadi Rasulullah sama Sayyidina Az-Zubair itu pariban. Sepupu juga, pariban juga. Nah kemudian wakana Az-Zubairu ibnul Awwami radhiyallahu an, Sayyidina Zubair ini keponakannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menikah dengan
Rasulullah. Jadi jatuhnya kalau dari arah Sayyidah Khadijah, maka Sayyidina Az-Zubair itu keponakannya Rasulullah. Dari keponakannya istri beliau. Jadi berapa jalur tadi? Sepupu, pariban, keponakan. Jadi ada 3 jalur, Bu. Kalau orang Arab bisa, kalau kita mungkin sulit, Pak. Membuat strategi seperti ini itu sulit. Tapi kalau orang Arab, Masya Allah, Pak. Sepupu iya, pariban iya, kemenakan juga iya. Ini Sayyidina Zubair bin Awam di hadapan Rasulullah SAW. Minum dulu ya Pak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kedudukan beliau di hadapan Rasulullah SAW. Selain beliau memiliki hubungan qurabah, kedekatan karena hubungan kekeluargaan dari 3 jalur tadi, sepupu iya, pariban iya, kemenakan dengan paman juga iya. Nah yang kedua, manzilatu au makanatu Sayyidina Az-Zubair radhiyallahu an, beliau termasuk salah satu al-ashrah al-mubasyarah bil jannah. 10 orang yang sering kami sampaikan yang dijamin masuk surga, Pak. Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umaru fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyu fil jannah, wa Thalhah ibnu Ubaidillah fil jannah, wa Zubairu ibnul Awam fil jannah. Jadi 10 orang, nomor urutan ke-6 yang disebut Nabi garansi masuk surga itu Sayyidina Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu an. Ini sahabat yang agung, Pak, beliau ini. Termasuk 10 orang yang digaransikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala iqabin. Hadis ini sahih. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, dan Ibnul Hajar dalam kitabnya sebagian riwayat juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Kemudian kedudukan beliau yang ketiga, wa huwa minas sabiqinal awwalin alladzina yadkhuluna fil Islam. Keluarga 10 orang yang diberitakan masuk surga. Yang ketiga, sabiqunal awwaluna. Dari 51 atau 53 orang yang as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, Sayyidina Az-Zubair bin Awam termasuk di antara mereka. Bahkan samaniyatu nafarin alladzina yadkhuluna al-islam minas sabiqinal awwalin, dari 53 laki-laki dan perempuan ini, maka ada 8 hamba Allah sahabat Nabi yang memiliki kedudukan yang agung, yang mereka disebut 8 orang pertama kali memeluk Islam. Siapakah mereka? Pertama, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anha, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu an, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan Sayyidina Zubair ini urutannya ke-6 juga. Jadi termasuk sabiqunal awwaluna alladzina yadkhuluna al-islama ba'da nubuwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat kedudukan yang mulia karena termasuk orang yang pertama kali dari kalangan-kalangan orang-orang yang menerima Islam. Dari 8 orang yang dipilih oleh Allah, beliau urutan ke-6. Masuk surganya gratis. Orang yang agung karena pertama kali masuk Islam, sabiqunal awwalun, ada hubungan kedekatan dengan Nabi SAW. Yang keempat, Sayyidina Az-Zubair bin Awam ini memiliki keagungan hatta qala Nabi SAW, Nabi pernah bersabda memberikan keistimewaan kepada beliau, maka disebut oleh Nabi wa huwa hawariyun Nabi SAW.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya az-Zubairu. Setiap nabi itu punya hawari, Pak. Apa hawari? Hawari itu nasirun wa sahibun, sahabat dekat yang siap berkorban menolong apa yang menjadi tantangan orang yang dekat tadi. Itu hawari, Pak. Dan setiap nabi itu punya hawari. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa alaihi salam ditinggalkan sebagian orang-orang Bani Israel, mereka kafir dan ingkar kepada Allah. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, maka ketika Nabi Isa merasakan dan melihat, menyaksikan sebagian orang-orang Bani Israel yang selama ini berada di sekeliling beliau kok tiba-tiba ingkar, qala, Nabi Isa kemudian mempertegas, man ansori, siapa di antara kalian yang siap menolong aku, menolong dakwahku, kata Nabi Isa, siapa yang bisa dan siap bertaruh nyawanya, man ansori ilallah, qala al-hawariyuna, maka berkatalah al-hawari, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Nabi Isa, orang yang siap mati demi tegaknya agamanya Nabi Isa. Ini disebut hawariyun, jamak, Pak. Kata tunggalnya hawari. Apa kata mereka? Nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimuna. Wahai Isa, kami siap menjadi penolong Allah, penolong agamanya, penolong engkau dalam menyampaikan risalah kenabian engkau. Amanna billah, dan kami beriman kepada Allah. Fashhad, washhad, dan saksikan ya Isa, sesungguhnya bi anna muslimun, kami ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi setiap nabi itu punya hawari, Pak. Hawari itu orang yang selalu rapat dengan nabi, yang siap setiap saat 24 jam wafat syahid demi mempertahankan keselamatan nabinya. Itu hawari, Pak. Dan Nabi menyebut wahawariya az-Zubairu ibnul Awwam, dan hawariku, penolongku, orang yang dekat denganku, maka itu namanya Zubair bin Awwam, Pak. Jadi ini kemuliaan Sayyidina Zubair bin Awwam. Keluarga orang pertama kali sabiqunal awwalun, 10 orang yang dikabarkan masuk surga, bentengnya Nabi semenjak mulai dia masuk Islam di awal dakwah marhalatis dakwatis sirriyah, beliau dikatakan bodyguardnya Nabi, tinggi gede, Pak. Kemana Nabi pergi, beliau selalu membersamai Nabi ketika awal-awal dakwah di Mekah. Maka dikatakan hawariyur Rasuli sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu an. Kemudian, Pak, beliau wafatnya di tahun 34 Hijriah, jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Sayyidina Zubair ini mendapat martabat manzilah al-makanatul uzma, mendapat keagungan kedudukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa perjuangan beliau, pengorbanan beliau, sampai Allah angkat derajatnya begitu tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukti sejarah nih, Pak. Waruwiya amba ditabiina minas salafis solihina, diriwayatkan dari sebagian ulama tabiin, Pak. Tabiin ini muridnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ada ba'du tabiin, sebagian tabiin yang sering mengikuti Sayyidina Az-Zubair, mengambil hadis dari Sayyidina Az-Zubair, mengambil ilmu daripada beliau. Waqala, mereka berkata begini, sahibtu Az-Zubair ibn al-Awwami fi ba'di asfarih fa'asobathu janabah. Jadi murid-murid beliau itu suatu hari
menemani Sayyidina Zubair safar, Pak. Nah di tengah safar itu fa'asobathul janabah, Sayyidina Zubair junub, yang menuntut atas beliau untuk mandi besar. Faqala usturni, maka beliau berkata kepada murid-muridnya, tabiin itu, tolong tutupi aku dengan penghalang, aku mau mandi junub, kata Sayyidina Zubair. Nah tabiin ini mengatakan fasatartuhu fahanat minni al-iltaqatah faraaituhu mujadda'an bisuyuf. Ketika aku sedang memasang satir, Sayyidina Zubair ini melepas baju atasnya dan aku melihatnya, faraaituhu mujadda'an bisuyuf, dan tubuh beliau itu seperti dicacah, Pak. Tahu dicacahnya, Pak? Kayak luar jerat itu, min asari suyuf, bekas tusukan tombak, sabetan pedang, semua itu enggak terhitung sampai rata, Pak. Itu Sayyidina Zubair, Pak. Fata ajaba, maka laki-laki yang memasang tirai ini kaget, kagum, baru kali ini aku melihat tubuh manusia nggak ada yang utuh, kulitnya jelaret, itu sembuh, bekas cacahan pedang, tusukan tombak masih nampak bekas-bekasnya itu, Pak. Itu Sayyidina Zubair. 34 tahun setelah hijrahnya Nabi itu masih nampak bekas pedang itu, bekas tombak, tusukan panah, semua masih nampak jelas di mata tabi'in itu, Pak. Apa kata tabi'in ini, Pak? Wallahi laqad ra'aitu bika atharon ma ra'aituha bi ahadin qat. Ya Sayyidina Az-Zubair, demi Allah, kata tabi'in ini, aku tidak pernah melihat tubuh manusia yang kena luka sekalipun, pernah perang sekalipun, yang seperti tubuh engkau wahai Tuhan. Apa kata Sayyidina Az-Zubair? Wa qala wa qad ra'aitaha, apakah kau benar-benar melihatnya? Wallahi qultu na'am, demi Allah ku perhatikan semua tubuhmu, dari punggungmu, dadamu. Apa kata Sayyidina Az-Zubair, Pak? Ama wallahi ma min hajirahatun ila ma'ar rasuli fisabilillah. Demi Allah, kata Sayyidina Az-Zubair, semua bekas pedang ini, tusukan tombak, kena anak panah, ini semua terjadi ketika aku masih membersamai Rasulullah dalam perang-perang beliau, Pak. Ini Masya Allah. Maka dikatakan hawariyur Rasul, pelindung Nabi, bentengnya Nabi, bodyguardnya Nabi itu Sayyidina Az-Zubair ibnul Awam. Tinggi, gede, besar, kulitnya agak gelap, tetapi jenggotnya agak tipis, itu beliau, Pak. Makanya layaklah kalau Allah angkat beliau derajatnya. Kenapa? Perjuangan dan pengorbanan beliau. Jadi kalau kita bicara syahidun alladzi yamsi fil ard, orang yang syahid tapi masih hidup di dunia, itu Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah. Tapi kalau kita bicara hawariyur Rasul, orang yang masih hidup sampai Nabi wafat pun, tapi luka yang begitu banyak, sampai ada di sebelah punggung kiri itu, kata tabi'in yang melihat itu masih nampak menganga, Pak, nggak balik pulih lukanya. Dan ketika perang Uhud, para sahabat melihat wara'aitu sadra Zubair ibn al-Awam, dan aku melihat ketika aku buka bajunya Sayyidina Zubair yang pingsan, itu darah mengalir seperti pancuran, Pak. Banyaknya lubang ini, Pak. Itu Sayyidina Zubair, Pak. Ini Masya Allah. Dan inilah perjuangan beliau. Dan kita hidup di zaman sekarang ini tidak dituntut seperti kehidupan sahabat sampai berperang nyawa, karena kita di negara yang aman. Tapi semangat dakwah, semangat pengorbanan, seperti pengorbanan para sahabat, inilah yang harus kita transfer, Pak. Semangat ketaatan, semangat beribadah. Makanya sering kami sampaikan, yaitu hadis Nabi yang mulia, idza ahabballahul abda ista'malahu. Dan inilah yang menjadi motivasi, ketika dimana Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pakai tubuhnya, Allah pakai nyawanya, Allah pakai harta bendanya untuk menolong agamanya, Pak. Idza ahabballahu al abda ista'malah.
Jadi tanda orang itu dicintai Allah, tenaganya dipakai oleh Allah untuk menolong agamanya, pikirannya dipakai oleh Allah untuk memikirkan agamanya, harta yang dititipkan oleh Allah dipakai oleh Allah untuk berjuang dakwah dalam menegakkan agamanya. Ini tanda orang itu dicintai oleh Allah. Hati-hati Pak, kalau kita itu dari pagi tidur, sibuk ngurusin keluarga, nggak pernah jadi pengurus masjid, disuruh jadi pengurus masjid, sampai aja, saya belum siap. Loh mohon maaf, itu berarti Allah cinta loh Pak. Disuruh ngurusin umat jadi RT, jadi RW. Loh itu amanat. Berarti Allah ingin memakai tenaga dan pikiran kita untuk ngurusin hambanya Allah Pak. Itu tanda kecintaan Allah Pak. Jangan ditolak. Ibu-ibu dakwah, ngajak bunda-bunda soleha yang lain. Itu berarti Allah cinta kepada kita. Saya bela-belain sebenarnya belum sehat betul loh Pak saya ini. Saya bela-belain nyetir goyang-goyang begini loh Pak. Itu kenapa saya yakin saya dipakai oleh Allah. Berarti ini Allah cinta kepada saya. Loh begitu loh Pak. Dan Sayyidina Zubair bin Awam termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Nyawanya dipakai oleh Allah, badannya dipakai oleh Allah, perjuangannya dipakai oleh Allah untuk mengawal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Pak, waktu suruk sudah masuk. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Suruk jam berapa Pak Hen? Masih panjang? Saya pikir sudah masuk waktu syuruk. Dan silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ditakdirkan sama Allah, dijamin sama Allah, sahabat-sahabat Nabi itu untuk masuk surga, apakah mereka tahu di masa hidupnya atau cerita ini setelah mereka sahabat-sahabat Nabi itu sudah meninggal, baru tahu bahwa itu yang dijamin Allah masuk surga, ataukah dia masih hidup sudah dikasih tahu bahwa dia dijamin masuk surga? Demikian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sababul wurud, hadis itu memiliki sebab-sebab kenapa Nabi mengucapkannya, kenapa Nabi melakukannya. Dan di antara sabab wurud hadis al-asroh al-mubasyarah bil jannah yang diriwayatkan antoriki Abdurrahman ibni Aufin. Jadi hadis yang menjelaskan tentang 10 orang sahabat itu, semua ulama perawi hadis itu dari satu jalur Pak, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kapan Nabi mengucapkan perkataan ini? Ketika beliau ada di Madinah, qabla wafatih, dan itu sebelum beliau wafat. Dan Nabi menyampaikan di hadapan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi yang disebut namanya itu masih hidup Pak Ji. Nabi masih hidup, disebut namanya yang disebut juga masih hidup. Bahkan Nabi wafat, yang disebut ini belum wafat. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah, Nabi wafat beliau masih hidup. Sayyidina Az-Zubair bin Awam, Nabi wafat beliau masih hidup. Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat beliau masih hidup, sempat menjadi khalifah 2 tahun. Sayyidina Umar disebut Nabi wafat beliau masih hidup, sempat menjadi khalifah 10 tahun kurang lebih. Sayyidina Utsman meneruskan kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman terbunuh, digantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi apa yang dikatakan al-akhbar al-ghaibiyah ini termasuk min nubuwatin Nabi, nubuahnya Rasul. Ini disampaikan Nabi masih hidup, sahabat yang disampaikan juga masih hidup. Jadi mereka tahu Pak Haji. Nah itulah keutamaan mereka. Diberitahu tempatnya, tapi orangnya masih hidup. Apakah kemudian lantas menjadikan mereka berbangga sombong? Tidak. Wala fakhro. Sepakat ulama mengatakan bahkan dengan berita seperti itu mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka diberikan berita kepada mereka seperti itu. Kalau kita kan beda. Ustadz, kayaknya saya pernah dapat ilham nih Pak. Ustadz ini dijamin masuk surga. Besok udah santai aja Pak. Ngapain aku ngaji lagi ke Masjid Munawwarah? Gua udah jaminan masuk surga katanya. Selesai lah Pak. Ustadz tuh kemana sakit kan? Enggak, dia udah dapat kabar masuk surga katanya. Selesai Pak. Itulah bedanya kita Pak.
Apalagi ibu-ibu. Nah, tak subuh lagi dia mah. Nanti subuh mendekati sakaratul maut aja, Bu, kan? Begitulah perbedaan kita. Al-farqu bainana wa baina ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Masih cukup waktunya untuk bertanya tapi tak cukup untuk menjawab, Pak. Silakan bertanya dulu, nanti saya jawabnya di depan. Ayo Pak En. Nanti kita jawab sambil mancing aja Pak En. Aman lah itu barang itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai. Tadi Kiai ceritakan bahwa Sayyidina Az-Zubair ibnu Awam, beliau tubuhnya luka-luka banyak sekali ya. Dan juga pasti terjadi dengan sahabat-sahabat lainnya termasuk Rasulullah. Nah, yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan saat ini kita juga banyak mendengar bahwa banyak ilmu-ilmu kebal Kiai ya. Terutama ada juga yang dari pesantren-pesantren atau ulama-ulama yang memberikan ilmu kebal. Nah, itu gimana kira-kira? Sementara sahabat dan Rasulullah dulu luka juga biasa, tidak ada ilmu kebal. Mungkin mohon penjelasannya Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab bingung Pak En. Jadi masalah ilmu kebal, apakah dia mukhalafatus sunnah? Jadi begini Pak, ulama-ulama kita itu sebetulnya bukan menghendaki kekebalan. Memang ada zikir-zikir, wirid-wirid, khizib ataupun apapun namanya itu litahsin, untuk penjagaan. Itu boleh-boleh. Dan itu tahsin namanya. Nah, adapun wiridnya selama yang dibaca itu adalah bacaan yang sahih minal ayatil Qur'ani atau doa-doa yang warid, maka hukumnya la ba'sa bi. Yang enggak boleh itu mengamalkan wirid dengan tujuan supaya kebal. Itu yang enggak boleh. Itu al-khata' fin niyati indal wirdi, kesalahan di dalam berzikir kepada Allah. Tetapi secara umum sebaiknya tidak usah. Kami ya alhamdulillah di Batam ini di semua thariqah yang muktabaroh, zikir yang diajarkan tidak pernah ada zikir supaya kebal, Pak. Yang ada az-zikru fit thariqah itu zikir yang menjadikan itmi'nanul qalbi, hati tenang. Sakinatul hayah, jiwanya tenang, hatinya tenang, hidupnya tenang, ibadahnya kuat, husnul khotimah, di akhirat dapat ampunan, masuk surga. Nah, pertanyaannya, apakah di zaman sahabat tidak ada ilmu kebal? Kalau kita bicara sejarah, semua literatur sejarah kayaknya nggak ada ilmu kebal. Karena semuanya dedel duel loh Pak. Kena tombak yo bolong, ngomong yang Jawa Pak. Berarti nggak ada ilmu kebal. Tapi tabarruk litahsin itu boleh, mengambil berkah dari diri Nabi supaya selamat itu boleh. Sayyidina Khalid bin Walid itu peci kopiah perangnya itu diselipkan rambutnya Nabi. Setiap beliau perang selalu menang, mau kena tombak meleset, selalu meleset. Wong Jawa ilmunya lembu sekilan, macam-macam lembu sekilan. Jadi kalau ditembak meleset kena sekilan segini. Mau ilmunya tak kasih nanti Pak. Enggak, ini bercanda aja. Jadi itu bukan ilmu kebal yang dimiliki Sayyidina Khalid bin Walid. Itu adalah tabarruk, mengambil berkah dari Nabi SAW. Kalau nggak ada berkahnya Nabi, ya merempul juga Pak. Nabi SAW dalam perang Uhud ini saksi Sayyidina Anas dan Sayyidina Az-Zubair bin Awam melihat Nabi darahnya ini mengalir. Dan itu orang yang paling depan menghalangi Nabi itu Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah. Perang Uhud berdarah Nabi Pak. Loh, kalau mau kebal paling kebal pasti Nabi. Logikanya kan begitu Pak. Tapi ternyata Nabi tidak kebal. Nabi berdarah, Nabi pernah tertusuk duri juga berdarah, Nabi pernah kena lempar batu waktu perang Uhud juga berdarah. Sayyidina Zubair bin Awam dedel duel, Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah babak belur, luka menganga di mana-mana. Ini menunjukkan
bahwa ilmu kebal lam yu'had fil ahdil awal, tidak pernah dijumpai di generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mengamalkan wirid seperti itu? Sebaiknya tak usah. Cari amalan-amalan yang lebih manfaat. Taskhir itu lebih bagus. Apa taskhir? Menundukkan orang lain. Orang tuh kalau udah tunduk sama kita, nggak ada yang mau nyelakain kita, Pak. Itu sunnah, boleh. Litaskhir, Nabi Sulaiman itu punya ilmu namanya taskhir. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Baca 41 kali, tiupkan di air, semburkan kepada perempuan istri kita, tunduk. Sen itu langsung tanda tangan, Pak. Kalau nggak percaya buktikan, Pak. Jadi itu taskhir. Jadi kalau kita mengamalkan taskhir, insya Allah Allah tundukkan makhluk-makhluknya, Allah tundukkan hewan-hewan buasnya, itu diperbolehkan. Itu ilmunya Nabi Sulaiman, mukjizatnya beliau. Nah, kalau kita bukan mukjizat, karena kita bukan nabi, tapi boleh mengamalkan taskhir. Tapi kalau ilmu kebal, jangan. Hanya nanti bawaannya emosi aja. Orang-orang kayak gitu nanti pengennya nyari musuh. Nah, sebaiknya tak usah, Pak. Jadi kalau diikutkan syariat, maka tidak ada dalil yang membenarkan adanya ilmu kebal di dalam Islam. Titik. Begitu aja, Pak. Ya Allah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.